Oke, kita mulai ya kelasnya untuk pertemuan ketiga aljabar linear. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat hari ini. Saya sudah cek untuk yang latihan minggu kemarin yang saya berikan. Sampling saja, tidak semuanya saya cek. Belum ya, belum semuanya. Jadi beberapa orang tadi yang sudah saya cek itu dari tahap-tahap pengerjaannya sudah betul, hasilnya juga sudah betul. Jadi saya asumsikan dari sampel yang saya buka tadi untuk latihan yang minggu lalu, itu sudah paham ya bagaimana pengenalan tentang matriks dulu untuk yang bagian pertama. Kemudian untuk hari ini kita lanjutkan masih tentang matriks bagian kedua. Untuk hari ini kita akan membahas tentang operasi baris elementer atau OBE dan mencari inverse dengan OBE. Semoga masih ingat ya, bagaimana caranya mencari inverse matriks biasa. Nah, bedanya untuk yang pertemuan kita di aljabar linear ini, kita dengan menggunakan teknik operasi baris elementer atau sebutan yang biasanya diucapkan oleh kita, anak teknik ya, karena aljabar linear ini kan matematikanya anak teknik. Itu sebutannya adalah OBE. Kita langsung masuk ke yang pertama untuk pembahasan minggu ini adalah operasi baris elementer atau OBE. Nah, OBE ini sebetulnya tidak rumit. Yang penting kita tahu apa yang harus dilakukan terhadap matriks tersebut. Nah, yang biasanya membuat bingung mahasiswa ketika mengerjakannya adalah mau menggunakan langkah yang mana. Kemudian bagaimana menerjemahkan dari soal yang diberikan ke dalam bentuk OBE-nya. Biasanya itu yang menjadi masalah. Kalau untuk perhitungan, sebenarnya hanya hitungan sederhana, tidak begitu rumit ya. Tapi biasanya yang membuat salah itu ketika perhitungan, karena kan dia bentuknya matriks. Kemudian matriksnya itu ada yang harus ditukarkan dulu posisinya, ada yang ditukarkan posisinya, kemudian dikalikan dengan bilangan skalar. Kita sudah tahu ya, minggu lalu bilangan skalar itu apa. Nah, biasanya suka bingung ketika menghitung. Biasanya sih permasalahannya di sana. Kita lihat dulu untuk konsep dan definisi dari OBE atau operasi baris elementer. OBE merupakan operasi yang dikenakan pada matriks untuk mendapatkan matriks lain. Jadi dari satu bentuk matriks, ketika OBE itu kita terapkan, akan membentuk satu matriks lain. Kemudian yang kedua, OBE merupakan operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Jadi biasanya OBE ini memang namanya saja kan operasi baris. Artinya kita ketika ingin membuat matriks baru, yang dioperasikan adalah baris dari matriks tersebut, bukan kolom. Kita sudah tahu ya, minggu lalu kita sudah belajar kolom, baris, baik itu penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau perkalian dengan bilangan skalar. Kemudian yang terakhir untuk OBE biasanya digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau SPL. Jadi nanti sisa dari aljabar linear ini rata-rata memang akan menggunakan operasi baris elementer dalam penyelesaiannya. Jadi mau tidak mau harus menguasai operasi baris elementer untuk matriks ini. Cara untuk operasi baris elementer ada 3. Yang pertama adalah menukar baris ke I dengan baris ke J. Kemudian cara yang kedua adalah menggandakan setiap elemen baris ke I dengan skalar K,
nilai K-nya atau bilangan skalarnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, menambahkan K kali elemen-elemen baris ke J pada baris ke I. Nah, untuk yang ini adalah bagaimana caranya menuliskan proses OBE yang sedang berlangsung pada matriks tersebut. Nanti akan kita lihat. Yang jelas harus diingat, OBE itu yang pertama menukarkan baris, kemudian yang kedua menggandakan setiap elemen baris, yang ketiga menambahkan K kali elemen-elemen baris ke J pada baris ke I. Kemudian kita lihat contoh satu persatu dari bentuk OBE. Kita punya matriks 1, 5, 1, 2, minus 1, 3, 1, minus 2, 4. Cara OBE yang pertama yaitu menukarkan baris ke I dengan baris ke J. Seperti ini penulisannya, yang menyatakan kalau kita sedang menukarkan baris ke I dengan baris ke J. Jadi matriksnya itu sedang kita kenakan proses OBE yang pertama. Kita lihat untuk matriks A yang ini, ketika OBE-nya kita kenakan ke matriks ini, maka misalnya kita tukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Maka penulisannya seperti ini, R1, 3. Artinya kita sedang menukarkan baris pertama dengan baris ketiga untuk proses OBE. Jadinya adalah 1 minus 2, 4, baris ketiganya jadi baris pertama jadi baris ketiga. Nah, inilah yang dimaksud tadi, dengan menerapkan OBE, kita punya satu matriks akan menghasilkan matriks baru. Jadi ketika sudah kita selesai menukarkan baris pertama dengan baris ketiga, maka kita sudah punya dua matriks. Untuk menukarkan baris, saya rasa tidak sulit ya, karena hanya menukarkan posisinya. Yang harus diperhatikan adalah yang ditukarkan adalah baris, bukan kolom. Jadi yang ditukarkan adalah yang ini. Bukan ini. Ini kolom. Tidak ada kolom yang ditukarkan untuk proses OBE. Kemudian kalau misalnya kita punya matriks A, permintaannya adalah baris pertama tukarkan dengan baris kedua. Maka di sini menjadi 2, minus 1, 3, 1, 5, 1, 1, minus 2, 4. Jadi tinggal ditukarkan posisinya baris pertama dengan baris kedua. Kemudian simbol untuk OBE-nya adalah R1, 2. Artinya menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Untuk OBE yang langkah pertama, apakah ada yang bingung? Belum ada kayaknya, Bu. Oke, saya lanjutkan. Untuk OBE yang langkah kedua. Langkah kedua adalah menggandakan setiap elemen baris ke I dengan skalar K. K adalah bilangan skalar, tidak boleh sama dengan 0 nilainya. Dilambangkan dengan RI dalam kurung K tutup kurung. Misalnya kita punya matriks 1, 5, 1, 2, minus 1, 3, 1, minus 2, 4. Kemudian permintaannya adalah baris kedua dikalikan 3. Baris kedua matriks dikalikan dengan 3. 3 ini adalah bilangan skalar atau sama dengan K. K-nya sama dengan 3. Tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini K-nya 3, maka untuk proses OBE yang kedua tidak ada masalah ya, bisa langsung dikerjakan. Cara penulisannya adalah R2 dalam kurung 3. Harus ada buka kurung tutup kurungnya. Karena kalau tidak, jadinya kan sama seperti ini. Karena ini kita ingin menandakan bahwa baris kedua itu akan dikalikan dengan 3. Sedangkan baris pertama dan baris berikutnya itu tidak dikalikan dengan bilangan skalar tersebut.
Maka karena yang diminta adalah baris kedua dikalikan dengan 3, maka kita lihat baris kedua dari matriks ini. Maka kita dapatkan 2 minus 1, 3 dikalikan dengan 3. Maka dapatnya 2 dikali 3, 6, minus 1 dikali 3, minus 3, 3 dikali 3, 9. Untuk baris pertama dan baris ketiga tidak diapa-apakan. Karena yang diminta hanya baris kedua dikalikan dengan 3. Begitu juga kalau misalnya nanti pertanyaannya baris pertama dikalikan 2, maka 151 ini dikalikan 2. Baris kedua dan baris ketiganya tetap. Atau pertanyaannya baris ketiga dikalikan 4, maka baris pertama dan baris kedua tetap, baris ketiga dikalikan 4. Untuk OBE langkah kedua, ada yang masih bingung? Atau bisa saya lanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan ke OBE langkah ketiga, yang terakhir. Menambahkan K kali elemen-elemen baris ke J pada baris ke I. Notasinya adalah RIJ, buka kurung, K, tutup kurung. Ada matriks 151, 2, minus 1, 3, 1, minus 2, 4. Bagaimana kita menafsirkan untuk metode OBE yang ketiga ini? Misalkan ada soal, baris kedua ditambahkan baris ke-1 dikalikan dengan minus 2. Maka dari sini itu bisa kita notasikan R 2 1 dikalikan dengan minus 2. Jadinya seperti ini. Jadi tadi katanya baris kedua ditambahkan dengan baris pertama dikalikan dengan minus 2. Di sini maksudnya apa? Nanti yang harus kita proses, yang harus kita lihat dari matriks yang diketahui adalah baris keduanya, kemudian ditambahkan dengan baris pertama dikalikan dengan minus 2. Jadi yang ini dikalikan dengan bilangan skalarnya, kemudian ditambahkan dengan baris dari matriks aslinya. Kita lihat contohnya. Di sini 151, 2 minus 1, 3, 1 minus 2, 4. R21 minus 2. Maka 2 tambah 1 dikali minus 2, jadinya 2 dikurang 2. Minus 1 ditambah 5 dikali minus 2, minus 1 dikurang 10. 3 dikali 1, 3 ditambah 1 dikali 2, 3 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 0, minus 11, 1. Untuk baris pertama dan baris ketiga tidak diapa-apakan, karena yang diminta hanya baris kedua ditambah baris ke-1 dikalikan dengan minus 2. Jadi bukan ditambahkan dulu kemudian dikalikan dengan skalarnya, tapi baris yang menjadi tujuan dari OBE-nya, ini kan baris pertama ya, itu yang dikalikan dengan bilangan skalarnya. Diperhatikan bedanya. Karena kalau misalnya nanti ditambahkan dulu, baru kemudian dikali dengan minus 2, mungkin beberapa matriks akan sama perhitungannya, hasil akhirnya. Tapi beberapa matriks juga akan beda. Maka nanti jelas hasilnya nanti tidak bisa diprotes. Walaupun nanti beberapa kasus mungkin hasil akhirnya akan sama. Tapi normalnya akan berbeda. Ditambahkan, dikalikan, ditambah. Untuk yang baris ke-1 dikali minus 2 ini dulu yang diproses, baru kemudian ditambahkan dengan baris kedua dari matriks utamanya. Itu untuk langkah ketiga, proses operasi baris elementer. Kita lihat bentuk lain atau hal yang bisa dioperasikan dengan menggunakan operasi baris elementer, yaitu ekivalen baris. Apa sih ekivalen baris ini? Artinya, matriks B dikatakan ekivalen baris dengan matriks A
penulisannya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ada di soal A, ini B, ya, artinya adalah ekuivalen. Matriks A ekuivalen matriks B. Jika matriks B dapat diperoleh dari matriks A dengan melalui operasi baris elementer atau sebaliknya. Matriks A-nya dioperasikan dengan OBE, hasilnya matriks B, atau matriks B dioperasikan dengan OBE, hasilnya adalah matriks A. Maka matriks A dan matriks B adalah ekuivalen baris. Contohnya, matriks A 351, 203, 554. Matriks B 351, 203, 000. Apakah matriks A dan matriks B ekuivalen baris? Maka cara pembuktiannya adalah harus menggunakan operasi baris elementer. Boleh langkah pertama yang digunakan atau cara yang pertama, boleh cara yang kedua, boleh cara yang ketiga. Di sini saya contohkan cara yang ketiga untuk membuktikan matriks A dan matriks B ini ekuivalen baris. Caranya seperti apa? Caranya saya mengoperasikan baris ketiga ditambahkan dengan baris pertama dikali dengan minus 1. Di sini ada matriks A asli 351, 203, 554. Kemudian saya proses R31 minus 1 menjadi 351, 203, 203. Kemudian saya proses lagi matriks ini menjadi bentuk berikutnya dengan OBE R32 minus 1. Hasilnya 351, 203, 000. Nah, kita lihat ke soal. B, matriksnya kan 351, 203, 000. Kita sudah ketemu 351, 203, 000. Maka dapat diasumsikan matriks A dan matriks B ini adalah ekuivalen baris atau A, B. Bagaimana cara mudahnya untuk bisa menentukan ini mau pakai OBE yang mana, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, karena tadi kan OBE ada 3. Cara yang paling mudah adalah untuk melihat, jadi di sini ya, sebetulnya tidak ada aturan keharusan ya. Seperti yang saya bilang di awal, dia OBE kan ada 3, jadi ketika mau menentukan ekuivalen baris, ini harus kalian ketika mengerjakan, itu menentukan mau menggunakan cara OBE yang mana. Tapi kalau saya biasanya mengoperasikan ekuivalen baris atau matriks yang ada unsur OBE-nya. Jadi ketika ini matriks utama kita ingin kita ubah ke bentuk lain dengan OBE, cara yang paling mudah adalah kan ini 351 203-nya kan sama-sama ya, 351 203. Maka yang akan kita operasikan adalah baris ketiga. Jadi yang harus kita buat jadi 0 adalah baris ketiga. Maka di sini saya gunakan OBE yang ketiga, di mana baris ketiga ini saya operasikan dengan baris pertama dikalikan dengan minus 1. Tujuan saya tidak mengubah baris pertama dengan baris kedua. Jadi yang saya pegang atau yang saya ingin otak-atik itu adalah 554 ya. 554 ketika saya OBE-kan dapat 203, saya OBE-kan lagi dapat 000. Jadi baris 1 dan baris 2 jangan sampai berubah. Karena kalau berubah nanti ribet lagi untuk mengembalikannya menjadi bentuk 351 203. Jadi sebelum dikerjakan dengan OBE supaya tidak membuang waktu, karena kan OBE sendiri juga butuh beberapa tahapan untuk mendapatkan hasilnya. Jadi sebelum dikerjakan harus ada basic-nya dulu atau basisnya. Jadi kalau yang seperti ini berarti baris ketiganya ini yang kita sasar untuk diproses dengan OBE. Kira-kira begitu kalau untuk mengerjakan ekuivalen baris. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bentuk eselon. Masih baris.
Jadi kalau nanti lihat buku referensi yang kita gunakan untuk aljabar linear, bentuk echelon ini disebut juga dengan row echelon form atau bentuk echelon baris. Suatu matriks dikatakan bentuk echelon baris jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, jika terdapat baris yang tidak semua elemennya 0, artinya ada angka selain 0 pada baris tersebut, maka elemen utama yang tidak 0 adalah 1, dan disebut satu utama atau pivot. Kalau kita lihat di sini contohnya, ada baris pertama nilainya 1, 4, 2. Tidak ada yang 0 elemennya di sini. Maka satu di depannya ini disebut dengan satu utama atau pivot. Kemudian syarat yang kedua untuk row echelon form, jika terdapat baris yang semua elemennya 0, maka baris ini harus diletakkan pada baris paling bawah matriks tersebut. Contohnya ada di sini, yang kedua. Semua yang nilainya 0, row-nya bernilai 0 semua, harus diletakkan pada baris paling bawah. Jadi tidak boleh ada di baris kedua, di baris ketiga, di baris pertama apalagi. Jadi harus diletakkan di baris paling akhir untuk matriks berordo tertentu. Disesuaikan ya. Kalau misalnya ordonya 2x2, maka diletakkan di baris yang kedua. Kalau ordonya 3x3, maka diletakkan di baris ke-3, dan seterusnya. Kemudian, pada sembarang dua baris yang berurutan, yang tidak semua elemennya 0, satu utama pada baris yang di bawah terletak di sebelah kanan dari satu utama baris di atasnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah satu utama atau pivot, karena sesuai dengan rule yang pertama. Kemudian kita lihat di sini ada rule yang kedua, 0 semua diletakkan di baris paling akhir. Kemudian yang ketiga ini ada di baris kedua dan ketiga. Ini adalah satu utama untuk baris kedua, walaupun nilainya tidak 1 ya, tapi tetap posisinya berada setelah satu utama di baris atasnya. Ini adalah satu utamanya, ini adalah satu utamanya. Jadi bentukannya seperti ini. Ini satu utama, satu utama, satu utama. Nah, kalau dilihat-lihat bentuk ini, kalau kita ingat pelajaran matriks di minggu lalu, ini adalah jenis matriks segitiga atas atau bawah. Ya. Jangan sampai lupa ya, kadang-kadang bentuk seperti itu akan muncul juga di echelon baris, operasi baris elementer, dan inverse ataupun determinan matriks. Kemudian ada lagi sebutannya echelon baris tereduksi. Bedanya apa sih dengan bentuk echelon baris atau row echelon form? Untuk echelon baris tereduksi, artinya ditambahkan satu rules lagi dari bentuk echelon baris yang biasa. Apa itu rules-nya? Jika matriks tersebut dalam bentuk echelon baris, artinya ketiga poin ini terpenuhi, tidak boleh tidak ada yang terpenuhi, dan pada masing-masing kolom yang memuat satu utama, elemen 1 merupakan satu-satunya elemen yang tidak 0. Ini adalah contoh matriks dengan echelon baris tereduksi. Ini juga contoh matriks echelon baris tereduksi. Ini juga contoh matriks echelon baris tereduksi. Jadi, intinya adalah kalau ada pertanyaan, apakah matriks ini termasuk echelon baris tereduksi, maka yang harus diperhatikan adalah 1, 2, 3 ini harus terpenuhi, plus pada masing-masing kolom yang memuat satu utama, elemen 1 merupakan satu-satunya elemen yang tidak 0. Yang lainnya 0. Intinya itu. Ini kita lihat satu utama, satu utama, satu utama. Yang lainnya 0. Kemudian kita lihat matriks yang kedua.
satu utamanya di sini, satu utamanya di sini, yang lainnya 0. Ini 0, ini 0. Kemudian satu utama, satu utama, satu utama, satu utama, lainnya 0. 0, 0, 0, 0. Jadi, yang perlu dilihat adalah satu utamanya. Jadi, satu utama itu kan berada di depan pastinya ya, untuk memudahkan kata-kata satu utama itu biar nggak bingung. Untuk baris pertama pasti ada di posisi ini. Ini, ini. Ini jarang ya sebetulnya bentuk seperti ini. Pasti posisi satu utama atau pivot itu ada di sini. Tapi ini juga dikatakan ini satu utamanya. Kemudian di bawahnya satu utama itu harus posisinya itu tidak boleh sejajar dengan satu utama di baris atasnya. Artinya tidak boleh di sini posisi satu utamanya untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi harus dijarakkan satu dari satu utama di atasnya. Jadi ini posisinya sebelah kanan dari satu utama di baris pertama. Ini juga posisinya sebelah kanan satu utama baris kedua, dan seterusnya. Kita lihat contoh lain. Jadi intinya tipsnya seperti ini dari saya untuk memudahkan supaya nggak bingung, karena kalau di buku referensi bedanya itu seperti tadi disebutkan. Jadi intinya untuk memudahkan, jika dalam baris matriks itu tidak terdiri seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Walaupun angkanya bukan 1, tapi bisa kita asumsikan dia adalah satu utama pada baris tersebut. Jadi tidak harus mencari nilai 1 ya di matriks itu. Walaupun nilainya 3, 2, 5, kalau dia bertindak sebagai pivot atau satu utama, maka baris tersebut sudah ada satu utamanya. Tinggal nanti pindah ke baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ada 4 poin. Kemudian kita lihat 1, 2, 3 terpenuhi, itu disebut row echelon form. Kalau 1, 2, 3, 4, maka echelon baris tereduksi atau reduced row echelon form. Jadi untuk memudahkan nanti kalau untuk belajar ya, karena ini kan terbagi ya bentuk echelon dengan echelon baris reduksi. Dibaca saja yang ini, itu sudah akan mewakili bagaimana caranya menentukan apakah matriks ini echelon baris atau echelon baris tereduksi. Ini ada soal, silakan dilihat. Kemudian apakah matriks ini echelon baris atau echelon baris reduksi? Ini echelon baris atau echelon baris reduksi? Ini echelon baris atau echelon baris reduksi? Ini juga, apakah ini echelon baris atau echelon baris reduksi? Oke,
Untuk 3 yang di atas, eselon baris reduksi. Untuk yang 3 di bawah adalah eselon baris. Jadi nanti untuk yang masih bingung, silakan bisa dilihat lagi tips untuk eselon baris dan eselon baris reduksi. Intinya adalah mencari satu utama di setiap baris. Kalau udah tahu satu utama, apakah posisi 0, 0, 0, 0, semua baris yang elemennya 0 itu di paling akhir, kemudian apakah selain satu utama itu nilainya sudah 0 semua. Kemudian kita masuk ke mencari inverse dari sebuah matriks dengan OBE. Saya mau tanya dulu, masih ingatkah rumus untuk mencari inverse matriks yang biasa? Yang kalian pelajari dulu di SMA, atau ketika belajar untuk TPA masuk perguruan tinggi? Bagaimana cara mencari inverse matriks? Nggak ada yang ingat? Lupa? Satu termin dulu. Oke, oke, kita ingatkan dulu ya sebelum kita masuk ke mencari inverse dengan OBE. Yang standarnya dulu. Tidak perlu yang ordo 3x3, yang 2x2 dulu. Karena kalau 3x3 kan perhitungannya lumayan ribet ya. Karena variabelnya juga lebih dari 4. Kita ingatkan dulu untuk inverse matriks yang biasa, untuk ordo 2x2. Ini kan 2x2 ya matriksnya. Ini 2x2, ini 2x2. Untuk menghitung matriks, ada yang masih ingat rumusnya 1 per determinan A dikali adjoin A. Jadi rumusnya inverse itu kan seperti ini ya. Ini artinya matriks A yang diinverskan, rumusnya adalah 1 per determinan matriks A, adjoin A. Determinan matriks A, rumusnya apa? AD dikurang BC ya. Determinan matriks untuk ordo 2x2. Kemudian kalau adjoin, tinggal di ini kan. D minus B minus C A. Nah, ini adalah rumus untuk mencari inverse matriks yang ordo 2x2 yang sederhana. Jadi tinggal 1 per ADBC-nya berapa dari matriks A, B, C, kemudian adjoin-nya berapa. Nanti dapat nilai inverse-nya berapa untuk yang ordo 2x2. Kemudian pertanyaannya, apakah matriks ABC ini adalah matriks yang invertible? Nah, apalagi tuh invertible? Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah belajar dan masih ingat? Atau masih belum familiar dengan kata-kata invertible, matriks yang invertible? Belum pernah dengar, Bu. Cuma kayaknya dari namanya matriks yang inverse ya, Bu. Matriks hasil inverse. Oke, nanti kita lihat. Yang lain ada pendapat? Yang determinannya tidak sama dengan 0 bukan, Bu? Yang determinannya tidak sama dengan 0. Oke. Oke, kita lihat ya. Apa sih matriks yang invertible itu? Ini dia konsepnya. Suatu matriks dikatakan invertible. Yang pertama, matriks tersebut merupakan matriks persegi. Artinya ordonya harus sama. 3x3, 2x2, 4x4. Nah, itu baru bisa dikatakan dia punya invertible atau tidak invertible. Kalau nanti dia ada matriks
4 kali 5 atau 2 kali 3, maka jelas tidak ada invertibelnya. Kemudian yang kedua, matriks A memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom. Jelas ya, karena dia matriks persegi, pasti jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolomnya. Kemudian yang ketiga, determinan matriks A tidak sama dengan 0. Jadi tidak boleh hasil determinannya itu sama dengan 0. Kalau matriksnya 2 kali 2, seperti contohnya ini tadi, kan cara mencari determinannya AD dikurang BC. Maka ketika kita mencari AD dikurang BC, hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau hasilnya sama dengan 0, artinya matriks tersebut tidak invertible. Kemudian, suatu matriks persegi akan memiliki determinan sama dengan 0 jika. Jadi, kalau misalnya nanti diminta untuk mengerjakan matriks persegi, bisa dilihat dulu dari 3 ini. Apakah masuk ke dalam 3 hal ini? Kalau termasuk, maka determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya 0, maka inverse-nya tidak invertible dan tidak perlu dicari lagi. Seperti itu ya, kalau misalnya soalnya multiple choice atau soalnya ABC. Tapi kalau soalnya esai itu kan harus dibuktikan ya kenapa determinannya sama dengan 0 atau bagaimana hasil determinannya. Untuk yang pertama, matriks persegi akan memiliki determinan sama dengan 0, semua angka pada salah satu baris atau salah satu kolom matriks adalah 0. Jadi ada satu baris atau satu kolom yang nilainya itu ada 0 semuanya. Jadi tidak ada angka lain kecuali angka 0 tersebut, maka determinannya pasti 0. Tidak perlu dicari lagi. Kalau untuk matriks 2 kali 2, ordonya 2 kali 2, kan cepat ya kita nyarinya, AD kurang BC. Tapi untuk matriks dengan ordo 4 kali 4, 5 kali 5 itu kan lumayan rumit ya kalau kita mau mencari dengan cara mencari determinan khusus untuk yang ordo besar. Kalau ada salah satu baris atau kolomnya nilai 0, maka determinannya 0, tanpa harus mencari. Kemudian yang kedua, angka-angka pada salah satu baris merupakan kelipatan dari angka-angka pada baris yang lainnya. Kelipatan bisa kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5, dan seterusnya. Jadi kalau ada baris pertama dengan baris ketiga, baris pertama itu jika dikalikan 3 menjadi baris ketiga, maka determinannya 0. Nggak usah dicari lagi. Jadi untuk menghemat waktu ya, kalau kita ada kuis atau ada UTS atau ada UAS nanti di akhir, kalau ada seperti itu, langsung saja determinannya 0. Atau kalau misalnya diminta untuk analisis di multiple choice atau di ABC, itu tinggal mungkin pilih yang determinannya sama dengan 0, inverse-nya tidak invertible, dan seterusnya. Intinya adalah yang menunjukkan kalau dia tidak bisa dioperasikan atau determinannya 0, tidak invertible. Kemudian yang ketiga, angka-angka pada salah satu kolom merupakan kelipatan dari angka-angka pada kolom yang lain. Jadi begitu juga dengan kolom. Tidak hanya barisnya, tapi juga bisa dilihat kolomnya. Kalau kolom pertama dengan kolom ketiga atau kolom keempat, itu nanti hasil kelipatan, maka juga determinannya sama dengan 0. Ini adalah tips untuk inverse matrix. Kemudian, kita masuk ke bagaimana caranya mendapatkan inverse matrix dengan operasi baris elementer. Tadi rumus yang ini kan rumus untuk mencari inverse matrix yang ordo 2 kali 2, yang sederhana. Sekarang kita ingin mendapatkan inverse matrix untuk yang ordo 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Sebenarnya bisa ya, tanpa menggunakan OBE. Mungkin ada yang ingat dulu kita kalau waktu SMA atau waktu TPA itu belajar matriks 3 kali 3, cara mencari determinannya kan ada yang harus ditambahkan angka ke kanan untuk membantu mencari determinannya. Masih ingat ya? Semoga masih ingat. Nah, itu cara lainnya. Sekarang, karena kita belajar tadi OBE, untuk inverse matrix juga bisa menggunakan OBE. Kalau untuk misalnya nih OBE bingung, kemudian ada soal ABC.
minta mencari rumus inverse matrix untuk matriks ordo 4x4. Sementok-mentoknya, kalian bisa mencari dengan cara inverse yang manual atau cara yang kita pelajari ketika SMA. Tapi untuk OBE ini nggak bisa dijadikan, tidak boleh ditulis dalam cara manual yang saya bilang sebelumnya itu, ketika permintaannya harus dibuat atau dikerjakan dalam bentuk OBE, terutama untuk soal-soal yang sifatnya esai. Bagaimana caranya kita mengerjakan atau menghitung inverse matrix dengan OBE? Yang pertama, menyandingkan matriks identitas atau I, semoga masih ingat ya, matriks identitas minggu lalu kita pelajari, ke sisi kanan matriks A, sebanyak ordo matriks tersebut. Jadi misalkan matriks A-nya 3x3, maka matriks identitasnya juga 3x3. Begitu juga kalau matriks A-nya ordo 4x4, identitasnya juga 4x4. Jadi disesuaikan besar kolom dan barisnya. Kemudian yang kedua, melakukan OBE untuk mereduksi matriks A menjadi matriks identitas IN. Matriks inverse diperoleh ketika matriks A di sebelah kiri telah tereduksi menjadi matriks identitas, sehingga bentuknya menjadi IN A inverse. Jadi yang bentuk awalnya seperti ini, A, I, bentuknya sekarang menjadi IA, tapi A-nya itu akan menjadi inverse dari matriks tersebut. Semoga nggak bingung ya dengan notasi ini. Jadi sebetulnya ini sama. Cara yang kedua itu, cara yang pertama kan ini, dari soal kita minta bantuan dengan matriks identitas, kemudian nanti hasil akhirnya adalah di sini itu sebetulnya I-nya, kemudian di sebelah kanan adalah matriks A-nya. Tapi matriks A-nya ini karena kita sudah mengoperasikan dengan OBE menjadi A inverse. Jadi nanti kalau ditanya matriks hasil inverse matriks A dengan OBE menukarkan baris pertama dengan baris ketiga berapa? Maka setelah kita mendapatkan atau menghitung OBE-nya dengan menukarkan baris, dapatlah inverse-nya itu seperti ini, di sebelah kanannya sekarang. Karena di sebelah kirinya sudah berbentuk matriks identitas yang 100, 010, 001. Kalau matriksnya ordo 3x3. Kita lihat contohnya. Nah, ini. Cari inverse dari matriks A 123, 253, 108 dengan menggunakan operasi baris elementer. Maka caranya adalah, ini kita selesaikan bersama ya, nanti setelah ini ada latihannya lagi. Nah, caranya tadi kan minta bantuan dengan matriks identitas. Maka 123, 253, 108. Di sebelah kanannya adalah matriks identitas 100, 010, 001. Ini akan kita operasikan sampai bertemu hasilnya ininya di sebelah kanan, di sebelah kiri, mohon maaf. Jadi nanti 100, 010, 001. Ini posisinya di sebelah kiri. Ini adalah A inverse atau matriks A yang sudah hasil inverse. Seperti itu ujungnya. Caranya kembali ke 3 cara OBE tadi. Mau cara menukarkan baris, mau cara mengalihkan dengan bilangan skalar, atau mau menjumlahkan baris yang dikalikan dengan bilangan skalar. Seperti ini. Untuk yang ini kita operasikan R21 kali minus 2, R31 dikali minus 1. Seperti ini hasilnya. Jadi ada 2 operasi baris elementer yang saya lakukan untuk matriks ini agar menjadi seperti ini. Kemudian, yang saya ubah apa di sini? Yang saya ubah adalah 0, 0. Karena posisi matriks identitas harus seperti ini.
1, 0, 0. 1, 0, 0. Udah kelihatan ya? Kemudian saya lanjutkan dengan R32 kali 2. Kemudian hasilnya seperti ini. Manakah yang saya rubah dengan R32 dikali bilangan skalar 2 adalah ini. Saya jadikan 0. Minus 2-nya saya jadikan 0. Agar supaya apa? Supaya 1 di bawahnya 0. 1 di bawahnya 0. Jadi ini yang saya operasikan dengan R32 dikali 2. Kemudian selanjutnya, karena di sini sudah 1 nilainya, tapi minus, maka di sini saya operasikan dengan OBE, yaitu R3 dikali minus 1. Agar supaya apa? Supaya minusnya ini hilang, menjadi bentuk 0, 0, 1. Sama seperti 1, 0, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0. Ini kita operasikan dengan OBE, jadinya nanti 1. Nah, 1 ini minusnya saya hilangkan dengan OBE. Jadinya seperti ini. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ininya mengikut ya. Ininya otomatis akan mengikut. Ketika kita operasikan ini, maka ini akan mengikuti. Kemudian, selanjutnya, saya ingin mengubah minus 3 dengan 3 menjadi 0, 0. Karena dalam matriks identitas, di atas 1 harus 0, 0. Maka yang saya lakukan adalah R13 dikali minus 3, R23 dikali 3. Maka hasilnya akan seperti ini. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Ini juga akan mengikuti. Ini tidak akan kita apa-apakan. Ini otomatis akan mengikuti penjumlahan perkalian dari OBE-nya. Kemudian, selanjutnya, langkah terakhir adalah menjadikan 2 ini menjadi 0. Karena bentuknya matriks identitas seperti ini. 1, 0, 0. Ini sekarang ini posisinya masih 1, 2, 0. Saya ingin menjadikan ini menjadi 0, maka caranya adalah R12 dikali minus 2. Maka setelah OBE ini dijalankan, hasilnya menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian inilah yang disebut dengan matriks hasil inverse, di mana sekarang kondisinya sudah ini menjadi I di sebelah kiri, yang ini sekarang sudah berubah menjadi ini. Dan ini adalah matriks hasil inverse. Jadi sudah A inverse ini. A inverse itu kan notasinya seperti ini. Ya, ini I, ini A inverse. Jadi ini sudah sesuai dengan ketentuan dari bagaimana membuat matriks inverse dengan OBE. Kemudian, selanjutnya, apakah matriks A ini invertible? Kita lihat, apakah ini determinannya sama dengan 0? Tidak. Maka langsung bisa kita nyatakan matriks A ini adalah matriks yang invertible. Karena terlihat ya, dari sini tidak ada satupun yang memenuhi kondisi ini. Kira-kira begitu cara untuk mencari matriks inverse dengan OBE. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana caranya membuat matriks ini menjadi bentuk ini. Dalam satu kali proses, boleh 2 OBE jalan langsung. Jadi tidak harus 1, 1, 1, 1. Contohnya seperti ini ya. Saya ingin membuat ini dan ini menjadi 0, maka 2 kali OBE saya jalankan pada satu proses. Boleh. Kalau misalnya memang hanya 1, maka 1 cukup. Seperti ini ingin menjadikan 0, maka ini proses OBE-nya. Ini ingin saya hilangkan minusnya, ini proses OBE-nya. Kemudian ini ingin saya jadikan 0, 0, maka 2 kali OBE saya lakukan untuk matriks ini. Itu boleh. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan apa dari OBE itu yang ingin dicapai oleh matriks ini.
Karena ini kan kita ingin mengubah menjadi matriks identitas. Yang jelas harus ingat matriks identitas itu bentuknya seperti apa. Kalau untuk yang 2x2 otomatis kan 1, 0, 0, 1. Kalau 4x4 berarti tinggal ditambahkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Jadi disesuaikan matriks identitasnya dengan ordo berapa matriks pada soal tersebut. Cara untuk mengecek apakah solusi yang kita lakukan ini sudah betul. Cara ngecek solusinya adalah kalau kita mencari matriks A dikali matriks A inverse, hasilnya adalah I atau matriks identitas. Contohnya, tadi matriks A adalah 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Kemudian matriks inverse A adalah minus 40, 16, 9, 13, minus 5, minus 3, 5, minus 2, minus 1. Ini ya. Maka ketika kita jalankan perkalian matriks biasa yang sudah kita pelajari di minggu lalu, hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas. Kalau hasilnya sudah seperti ini, maka hasil perhitungan inverse kita itu sudah betul. Tapi kalau misalnya nanti ingin dibuktikan ternyata hasil dari A dan A inverse ini bukan matriks identitas, maka ada yang salah dengan proses OBE-nya. Jadi sebetulnya ketika kita mengerjakan itu ada cara membuktikan pengerjaan kita itu sudah betul atau masih keliru. Kemudian soal silakan dicoba dengan ballpoint, kertas atau buku atau dengan laptopnya masing-masing. Apakah matriks B ini matriks yang invertible atau tidak invertible? Gunakan OBE ya, karena kita belajarnya OBE, bukan cara yang kita pelajari ketika SMA atau persiapan TPA untuk SBMPTN atau ujian mandiri.
Oke, ada yang sudah selesai mencari? Apakah matriks B invertible atau tidak invertible? Kalau saya tidak, Bu. Siapa yang sedang bicara ini? M. Alif Faisal. Oh, Ali Faisal. Oke, tidak invertible ya. Iya, Bu. Oke, yang lain ada yang dapat invertible atau tidak invertible? Ada yang sudah selesai Saya mencari? sama, Bu, tidak invertible. Ya, siapa ini yang bicara, Pak? Yang bicara? Muhammad Ridho Al-Isya. Oke, Muhammad Ridho. oke, oke. Tidak invertible juga. Kita lihat ya jawabannya. Saya minta sebutkan namanya kan supaya saya bisa merekap keaktifan. Karena di poin nilai akhir untuk aljabar linear ada itu ya, soft skill. Jadi yang menjawab supaya saya mudah untuk mencentangnya, disebutkan namanya ya sebelum menjawab. Oke, kita lihat. Hasilnya seperti ini, jadi memang tidak akan ada, boleh dicari sampai akhir, kalau mau mencari sampai akhir. Tapi kalau kita melihat jalan yang di sini, ini sudah bisa kita tentukan kalau dia ini atau matriks B ini tidak invertible. Kenapa? Karena ada satu baris yang terdiri dari nilai 0 semua. Di sini. Ini kan yang kita proses dengan OBE. Kita lihat ini ada 0 semua dalam satu baris. Nah, kita lihat lagi tipsnya yang di slide sebelumnya. Kalau ada 0, 0, 0, baik pada baris atau pada kolom, itu determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0, artinya matriks tersebut tidak invertible atau not invertible. Jadi sebetulnya ini tidak usah diselesaikan sampai akhir, sampai di sini saja menyelesaikannya, kemudian ini disebutkan alasannya, ini ada 0 semua pada baris ketiga, matriks B, maka ini menyebabkan determinannya sama dengan 0, matriks B tidak invertible. Itu boleh. Kalau misalnya nanti ketika kalian mendapatkan soal kuis atau ujian seperti itu, disuruh membuktikan, maka tidak harus selesai ya mengerjakannya. Karena kalau selesai pun mengerjakannya juga hasilnya tetap sama. Dia tidak invertible. Jadi sudah betul ya dua tadi yang menjawab matriks B tidak invertible. Oke, sudah selesai materinya. Sekarang kita coba latihan. Sebelum nanti di akhir saya putarkan video untuk melihat ilustrasi cara kerjanya OBE, inverse itu seperti apa, supaya lebih paham. Silahkan, ada 3 soal sebetulnya, jadi 2 soal dulu. Silahkan coba dikerjakan, usahakan dengan OBE ya, pelan-pelan mulai menggunakan OBE untuk operasi matriks. Walaupun mungkin masih ada yang belum hafal bagaimana caranya mengoperasikan OBE, terutama langkah ketiga, yang biasanya justru langkah ketiga itu yang banyak digunakan daripada langkah pertama dan langkah kedua. Langkah kedua masih banyak juga yang menggunakan, yang paling jarang itu yang langkah pertama, yang mengubah baris I menjadi baris J. Pertanyaan nomor 1, inverse-nya apa?
Untuk nomor 2, apakah invertible atau tidak invertible?
Ada yang sudah selesai nomor 1? Saya, Bu. Siapa ini? Muhammad Yusuf Maulana. Oke, berapa hasilnya? 2 min 3/2, Mm-mm, 1, mm-mm, 1, min 1/2, mm-mm, 0, mm-mm. min 2, 2, sama min 1. Oke. Oke, sudah betul ya jawabannya. Yang lain untuk soal nomor 1, jawabannya A inverse atau inverse matriks A adalah baris ya, saya nyebutkannya 2 minus 3/2, 1, 1, minus 1/2, 0, minus 2, 2, minus 1. Itu ya jawaban untuk soal nomor 1. Untuk nomor 2, ada yang sudah selesai? Invertible atau not invertible? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Safir Theophilus Munti, Bu. Oke, silahkan. Not invertible atau invertible? Menurut saya matriks B itu not invertible, Bu. Alasannya? Karena terdapat satu baris yang nilainya 0, 0, 0, Bu. Oke, betul ya jawabannya. Jadi untuk yang nomor 2 atau soal 2, itu matriks B-nya not invertible atau tidak invertible. Karena ada satu baris, yaitu baris ketiga, setelah kita operasikan OBE 3 kali kalau saya, mungkin yang lain ada yang lebih cepat gitu. Kalau saya 3 kali OBE, kemudian ketemu baris ketiga, itu nilainya 0 semua. Jadi 0, 0, 0. Jadi kalau sesuai dengan tips tadi, kalau misalnya ada satu baris yang nilainya 0, 0, 0, maka determinannya 0, bukan invertible atau tidak invertible. Kemudian kita lihat untuk soal ketiga, ini sebetulnya ada satu soal, tapi tidak saya minta untuk dikerjakan, hanya perlu diperhatikan. Ada soal yang seperti ini. Hitunglah inverse dari matriks ini. Nah, kalau kita lihat kan ini matriksnya kan besar ya. Ini matriks ordo berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matriks ordo 7 kali 7. Jadi matriks ordo 7 kali 7, ini bagaimana cara kita menyelesaikannya supaya kita dapat hasilnya, inverse-nya berapa. Cara untuk memudahkan kita untuk mengerjakan adalah dengan membuat partisi. Partisi matriks artinya matriks tersebut kita pecah untuk dihitung penggalan-penggalan atau partisi-partisinya itu. Seperti ini, matriks A, tadi bentuknya seperti ini awalnya. Kemudian kita buat partisinya menjadi seperti ini. Ini adalah matriks ordo 2 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 3. Nah, yang akan dieksekusi nanti dihitung matriksnya untuk mencari nilai inverse-nya adalah matriks yang ordonya persegi. Karena tadi ingat lagi tipsnya, kalau kita ingin mencari inverse dari matriks, matriks tersebut adalah matriks yang ordonya n kali n atau matriks persegi, jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi di sini ini jelas tidak bisa dihitung inverse matriksnya. Ini juga tidak bisa dihitung karena beda ordo. Ini juga tidak bisa dihitung karena beda ordo antara baris dengan kolomnya. Jadi yang akan dihitung nanti adalah ini, dan ini. 2 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 3. Menjadi seperti ini matriksnya. Kalau kita ambil dari matriks yang besar ini. Matriks kita anggap namanya matriks 1, 1. A11 berarti 2, 0, 0, 5. Matriks 22, A22, 1, 0, 4, 1. Matriks A33, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, inilah nanti yang akan kita hitung untuk membantu mencari inverse matriks tersebut. Seperti ini ya. Matriks partisi itu seperti ini. A11, A22, A33. Jadi hampir mirip dengan matriks identitas ya.
Walaupun mestinya tidak semuanya nanti nilainya ini mengikuti matriks identitas. Seperti ini contohnya, ini kan bukan matriks identitas ya, karena satunya di sini, satunya di sini. Jadi antara satu utama dengan satu utama bawahnya itu tidak sesuai dengan aturan eselon baris. Kemudian solusi tadi untuk nomor 1 seperti ini. Jadi ini nanti kan PPT-nya saya berikan di e-learning, nanti silahkan bisa di cross-check. Tadi mungkin sudah ada yang mencari separuh, kemudian belum selesai, nanti dilanjutkan apakah sama hasilnya, atau yang mungkin approach-nya masih salah, atau masih kurang tepat, masih bingung, nanti bisa dilihat dari solusi yang saya berikan di PPT. Begitu juga dengan solusi soal nomor 2 juga sudah saya berikan, jadi nanti tinggal dilihat lagi PPT dengan pekerjaannya yang sudah kalian lakukan tadi. Kemudian untuk soal nomor 3, seperti ini cara menyelesaikannya. Jadi sudah selesai kita buat partisi-partisi matriksnya, kemudian kita cari setiap matriks itu inverse-nya berapa. Contohnya ini A11 inverse-nya berapa. Kalau untuk matriks ordo 2 kali 2, maka kita bisa menggunakan yang tadi ya, A inverse sama dengan 1 per AD kurang BC dikali A join A. Jadi kita boleh menggunakan cara itu, tidak harus pakai cara OBE. Begitu juga dengan A22, karena matriksnya ordo 2 kali 2, maka kita bisa gunakan cara 1 per determinan A dikali A join A. Untuk yang A33 ini, bisa kalian cari dengan OBE kalau mau. Kalau misalnya pengen tetap seperti ini juga nggak masalah. Mau cari cara yang manual maksudnya, boleh. Karena ini tidak karena matriksnya besar ya, jadi tidak harus menggunakan OBE. Kemudian setelah kita dapatkan A inverse 11, A inverse 22, A33 inverse, dimasukkan kembali ke matriks besarnya. Jadi hasil inverse-nya tadi dimasukkan ke balik lagi ke awalnya. Jadi tadi ini A11 inverse-nya ini, maka ini dimasukkan ke sini. 1 per 2, 0, 0, 1 per 5. Kemudian 1, 0, minus 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi inilah hasil inverse dari matriks besar ordo 7 kali 7. Jadi cara untuk mencari inverse matriks untuk matriks yang ordonya besar dari 5 mungkin ya, 6 juga sudah bisa dipartisi, 7 bisa dipartisi, 8 bisa dipartisi. Jadi mungkin sudah besar dari 5. 5 masih bisa diselesaikan dengan OBE. Walaupun sudah banyak ya, barisnya 5, kolomnya 5. Kira-kira itu untuk hari ini. Jadi untuk yang masih belum paham tentang OBE, bisa dipelajari dari PPT nanti yang saya share di e-learning, atau lewat buku referensi kita. Kemudian, sesuai dengan kontrak kuliahnya, ada tugas pertama untuk aljabar linier. Kerjakan soalnya sudah ada di e-learning. Sifatnya kelompok, silahkan bentuk kelompoknya sendiri. Saya tidak memilihkan anggota kelompoknya. Kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa, tidak boleh lebih dari 4 ya. Sudah kebanyakan karena soalnya hanya 15. Pengerjaannya berkelompok, artinya yang mengumpulkan hanya perwakilan kelompok. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya. Saya minta tolong ke ketua kelas aljabar linier untuk RKA 2, nanti bantu teman-teman sekelasnya untuk memastikan sudah dapat kelompok 3 orang per kelompok atau 4 orang per kelompok. Deadline-nya Kamis 17 Maret jam 23.59. Dikumpulkan di e-learning, tempat pengumpulannya sudah saya buatkan. Mungkin sudah muncul juga di e-learning sekarang. Kira-kira itu ya. Pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai determinan matriks. Ini juga masih ada sentuhan operasi baris elementernya. Jadi masih berkelanjutan. OBE tidak hanya pada pertemuan ini kita pelajari. Kira-kira itu. Sebelum saya tutup, saya putarkan dulu sebentar video animasi untuk memudahkan memahami tentang operasi baris elementer. Hello,
I'm Professor von Schmohawk, and welcome to YU. In the last lecture, we introduced matrices and saw how augmented matrices allow us to represent systems of linear equations in a compact, easy to manipulate form. In this lecture, we will introduce three matrix operations called elementary row operations, which are used to transform an augmented matrix into a matrix representing a simpler system of equations with identical Elementary row operation itu sama dengan operasi baris elementer. solutions to the original system. Two systems of equations which have different forms but identical solutions are said to be equivalent. For example, both of these systems of equations describe three planes which intersect at a single point. Although the planes in the first system are different from the planes in the second system, the point of intersection of the planes is the same in both systems. Since both systems of planes intersect at the same point, they both have the same solution and are therefore equivalent. We have seen that solving a system of linear equations using the elimination method involves performing a series of operations which simplify the equations by eliminating variables. This produces an equivalent system of equations which indicates the solution set of the system. Likewise, solving a system of linear equations using matrices involves performing a series of elementary row operations which simplify the matrix and eliminate variables in the corresponding equation. We saw in the previous lecture that when solving a system of linear equations using matrices, the first step is to create an augmented matrix, which is a shorthand representation of the system of equations. Each row in the augmented matrix corresponds to one equation in the system. As we will see in this lecture, the second step is to transform this matrix into one corresponding to an equivalent system of simpler equations. We do this by using elementary row operations. There are three types of elementary row operations, which we will refer to as swap, scale, and pivot. The first type of elementary row operation is the swap operation. This operation allows us to exchange any two rows of the augmented matrix. For example, using three swap operations, we can exchange rows 1 and 2. Rows 1 and 3, and rows 2 and 3. When using elementary row operations to transform a matrix, it is helpful to have a record of the sequence of operations used so that later we can remember how the transformed matrix was produced. Many textbooks use a method of notating row operations, which we will use as well. To notate that we have used the swap operation to swap row 1 and row 2, we write R subscript 1 and R subscript 2 separated by a double-headed arrow. Since we also swapped rows 1 and 3 and rows 2 and 3, we want to note that we have performed these swap operations as well. Swapping rows changes the form but not the solutions of the system, since the order in which the equations of a system are listed has no effect on the system's solution. Since none of these operations change the solutions of the system, we will have produced an equivalent system of equations. The second type of elementary row operation is the scale operation.
This operation allows us to multiply any row of the augmented matrix by a non-zero constant. For example, using the scale operation, we could multiply all the elements in row 1 by the constant 2. The result would then replace all the entries in row 1. To notate that we have used the scale operation to multiply row 1 by the constant 2, we write 2 R subscript 1 followed by an arrow and R subscript 1, indicating that 2 times row 1 replaces row 1. So let's perform a couple of scale operations and see how the matrix changes. We will start by using a scale operation to multiply row 1 by the constant 2. And then perform a second scale operation to multiply row 3 by negative 1/3. Since multiplying both sides of an equation by a non-zero constant does not affect its solutions, the scale operation always produces an equivalent system of equations. The third type of elementary row operation is the pivot operation. This operation allows us to add a multiple of any row to another row, replacing that row. For example, using a pivot operation, we could multiply row 2 by the constant negative 3 and add that multiple of row 2 to row 1, replacing row 1 with the result. To notate that we have used the pivot operation to add negative 3 times row 2 to row 1, we write R subscript 1 minus 3 R subscript 2 followed by an arrow in R subscript 1, indicating that negative 3 times row 2 was added to row 1, with the sum replacing row 1. So let's perform this pivot operation. We start by multiplying row 2 by negative 3. And add that multiple of row 2 to row 1. Replacing row 1 with the result. Once again, the pivot operation changes the form but not the solutions of the system. The system of equations represented by the transformed matrix may describe different planes than. Oke, itu ya tadi ilustrasinya untuk yang operasi baris elementer. Kalau untuk di videonya karena bahasa Inggris, begitu juga dengan buku referensi kita, ada swap, scale, sama pivot. Intinya adalah sama seperti 3 langkah yang sudah saya jelaskan di PPT tadi. Semoga dengan animasi tadi sudah semakin jelas ya cara operasi baris elementer itu bekerja. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Nanti untuk sisa videonya ini kita pelajari di sistem persamaan linear, jadi bukan di matriks.
Saya mau nanya, Bu. Mm-mm. Untuk tadi yang mencari yang matrik menggunakan rumus OBE itu, Bu, Mm-mm. itu ada urutan biar gampangnya nggak, Bu? Kayak tadi kan untuk melihat matriks yang 1, 0, 0, apa ya? Saya lupa namanya, matrik Identitas. identitas. Nah, Ah. itu kan tadi yang saya lihat di cara contoh soal itu kebanyakan di baris 2 sama baris 3 dulu yang dicari, Bu. Mm-mm, mm-mm. Nah, terus maksudnya urutannya setelah itu untuk mempermudah apa lagi, Bu? Oke. Nah, ini ya. Jadi memang untuk menghitung atau mengoperasikan OBE, lebih tepatnya ya bahasanya mengoperasikan dengan OBE, itu tidak ada langkah-langkah yang pakem, maksudnya yang pasti. Setelah baris kedua, baris ketiga, baru kemudian baris pertama. Tidak ada aturan itu. Jadi memang penyelesaian OBE biasanya yang pertama itu dari soal akan diberikan. Misalkan soalnya itu menginginkan selesaikan dengan OBE, yang pertama tukarkan baris kedua dengan baris ketiga, kemudian yang kedua kalikan dengan bilangan skalar -2 dan seterusnya. Jadi dari soal itu ada petunjuknya. Itu yang pertama biasanya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tidak ada diberikan di soal atau di permasalahan, misalkan bilangnya hanya tentukan inverse matriks X, misalnya seperti itu. Nah, yang harus dilakukan dari kitanya sebagai problem solver atau yang menyelesaikan masalah, itu harus melihat. Jadi balik lagi, bagaimana caranya membuat matriks ini menjadi bentuk seperti ini. Sebenarnya, cara untuk membuat matriks ini menjadi seperti ini, mudahnya adalah kalau dia sudah punya satu utama, maka ini dulu yang dikerjakan, baris kedua dan baris ketiga. Kemudian baru pindah ke kolom berikutnya. Jadi, kalau misalnya tidak ada satu utama, tapi biasanya jarang sekali ya matriks tidak ada satu utamanya. Karena kalau matriks tidak ada satu utama, berarti tidak masuk ke dalam kategori matriks eselon baris ataupun eselon baris reduksi. Nah, di sini harusnya kan ada satu utama. Maka yang diproses adalah baris kedua dan baris ketiga dulu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk membuat bentuk ini satu ada di sini. Diapakan supaya satunya itu muncul. Kemudian ini nolnya, bagaimana caranya membuat -2 jadi 0. Jadi intinya prosesnya kalau untuk inverse, karena inverse itu kan menjadikan dia ke matriks identitas 100, 010, dan 001. Pertama, operasikan dulu kolom yang pertama, yaitu baris kedua, bilangan pertama, dan baris ketiga, bilangan pertama. Kemudian, kalau misalnya di baris kedua ini, di bilangan keduanya, di tengah-tengah, ini sudah ada angka 1, maka kita bisa memproses bawahnya, baris ketiga, bilangan kedua yang di tengah-tengah. Kalau misalnya yang ini belum 1, maka ini harus kita jadikan 1 dulu. Kemudian, pindah ke bawahnya. Kemudian, kalau di sini sudah angka 1, maka di sini dan di sini itu harus kita jadikan 0. Jadi intinya berputarnya begini. Ke bawah, kemudian ke tengah. Kalau misalnya tengahnya ini sudah 1, maka bisa diabaikan. Di sini kita proses. Kemudian ini kita perhatikan. Ininya sudah 1 atau belum. Kalau belum, maka ini kita proses. Tapi kalau sudah, maka proses fokus ke ini. Kemudian terakhir adalah ini. Jadi modelnya begitu, untuk memudahkan nanti memilih operasi baris elementer yang menargetkan perubahan dari matriks ini menjadi matriks identitas. Dari saya sih begitu. Kalau untuk inverse matrix, mungkin lebih mudah karena kita punya acuan. Dari bentuk ini harus pindah ke bentuk ini. Yang akan sulit adalah operasi baris elementer yang biasa. Jadi nanti ada, bukan materi ini ya, nanti ada ketemu lagi di materi SPL, sistem persamaan linear, itu bentuknya yang di awal video tadi, jadi dari bentuk SPL yang ada sama dengan X, Y, Z sama dengan X, angka seperti itu, nah itu nanti diminta untuk mengubah ke dalam bentuk matriks, selesaikan dengan OBE. Nah, itu yang lebih rumit, karena tidak ada
bantuan apapun yang diberikan, tiba-tiba nanti menginginkan hasilnya itu berapa. Kembalikan ke bentuk SPL-nya semula. Jadi memang kita sebagai penyelesai masalah itu harus cepat untuk mendapatkan ini cara termudah untuk OBE itu seperti apa. Makanya tadi di awal saya bilang, sebenarnya tidak rumit cara OBE-nya, tapi membuat dia menyelesaikan permasalahan yang diminta, itu yang kadang-kadang muter-muter. Kebanyakan mahasiswa di situ. Tidak selesainya, karena harusnya bisa diselesaikan dari baris kedua, ketiga. Si mahasiswa itu menyelesaikan dari baris pertama dan baris kedua dulu. Maka prosesnya itu yang awalnya hanya 5 langkah, OBE-nya menjadi 10 langkah. Jadi lebih lama dan lebih panjang. Waktu ujian habis di sana biasanya. Jadi memang untuk OBE ini banyak latihan dan ingat-ingat tips-tipsnya. Jadi kalau sudah ketemu tipsnya, langsung aja berikan tips itu sebagai keluaran dari hasil yang diminta. Kira-kira itu dari saya untuk memudahkan kalian mengerjakan permasalahan OBE. Untuk hari ini, karena kita belajarnya tentang inverse, maka yang tadi ya, solusinya sudah saya berikan, putarnya itu kemana OBE-nya, dari mana ke mana. Jadi dari sini dulu, ini langkah pertama, ini langkah terakhir. Untuk membuat ini menjadi 0, ini menjadi 0. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk inverse. Nanti untuk determinan, itu berbeda lagi cara untuk OBE-nya. Jadi untuk determinan, karena masih minggu depan, maka minggu depan akan saya berikan juga mungkin ya cara yang paling mudah untuk mengerjakan matriks tersebut. Kira-kira itu. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau sudah hening panjang, nanti lewat tugas 1 yang dikerjakan berkelompok, itu bisa dilihat lagi, bisa diasah lagi untuk perhitungan OBE-nya seperti apa. Nanti dicoba untuk mengerjakan ada 15 soal. Kalau misalnya satu kelompok 3 orang, berarti kan satu orang mengerjakan 5 soal. Jadi nanti bisa dibagi, mungkin yang gampang dapat, misalnya satu orang itu dapat yang mudah, dapat yang medium, dapat yang sulit. Jadi masing-masing bisa mengerti bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal yang sehubungan dengan matriks. Untuk ketua kelas, nanti saya minta bantuannya untuk memplotting, bukan memplotting ya, karena pengumpulan tugasnya kan membutuhkan kelompok berapa. Jadi nanti ketua kelas tolong bantu saya untuk menentukan kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Karena kita ada 41, maka nanti bisa ada yang 3, ada yang 4 anggotanya. Karena tidak boleh lebih dari 4 ya, tidak boleh kurang dari 3. Jadi nanti silahkan disesuaikan masing-masing. Formatnya bebas, harus tulis tangan jawabannya sesuai dengan instruksi yang ada di e-learning. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan, masih seputar matriks, tapi dengan subtopik yang berbeda. Saya akhiri kelasnya. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa pengumpulannya hari Kamis jam 23.59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Sudah mau hari Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sore, Bu. Terima kasih banyak.